Mengapa Yesus memilih roti dalam perjamuan terakhir bersama muridnya? Sebelum memulai ada baiknya bagi kalian yang belum menekan subscribe, like, share silahkan menekannya terlebih dahulu. Mari kita mulai pembahasannya. Akulah roti hidup, Yohanes 6 ayat 48. Mengapa roti? Alkitab mencatat, bahwa sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan para muridnya melakukan perjamuan Paskah, hidangan yang wajib tersedia pada waktu itu adalah anggur dan roti. Karena ada kemungkinan waktu itu yang disantap adalah roti yang tidak beragi. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada jenis makanan lain yang tersedia. Tetapi mengapa Tuhan Yesus justru memilih roti untuk melukiskan dagingnya? Bukankah ada daging di situ, daging domba tak bercacat yang dipersembahkan di bait Allah? Mengapa tidak memilih daging, tapi justru roti yang lebih murah? Bukankah roti itu karbohidrat? Dan karbohidrat ini bikin gemuk. Apa Tuhan Yesus mau umat gereja semakin gemuk? Mari kita renungkan. Ada 3 jenis nutrisi utama untuk manusia. Pertama, karbohidrat, yang ada pada beras, roti, atau kentang. Kedua adalah lemak, yang ada pada daging. Dan ketiga adalah protein, yang juga terdapat pada daging dan tumbuhan yang mengandung protein nabati. Protein penting untuk pertumbuhan. Sedangkan energi, ada 2, yaitu karbohidrat dan lemak. Perbedaan lemak dan karbohidrat adalah waktunya. Karbohidrat dapat segera menghasilkan energi, sementara lemak perlu beberapa jam untuk dicerna. Jadi, karbohidrat roti adalah nutrisi utama manusia. Dunia modern memang mengecilkan arti karbohidrat, karena memang teknologi sudah membuat produksi karbohidrat berlebihan sehingga perlu dikurangi. Tetapi ketika manusia masih berkelana di hutan, kecukupan karbohidrat atau gula adalah yang utama. Setiap fungsi tubuh dan otak kita, ditentukan oleh kecukupan suplai karbohidrat. Pada dasarnya, manusia bisa hidup tanpa lemak atau protein, walaupun tidak sehat. Tetapi, tanpa karbohidrat, manusia akan mati. Karena manusia membutuhkan karbohidrat untuk menghasilkan energi. Dalam perumpamaan roti hidup di kitab Yohanes, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita memakan roti hidup, maka kita akan ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Maksudnya apa? Adalah Ia masuk ke dalam kita seperti karbohidrat, yang kemudian menghasilkan energi untuk tubuh kita. Anda merasa lebih segar ketika minum es cendol, atau sesudah makan nasi. Itulah ATP, adenosin trifosfat, satuan energi tubuh, yang mengalir dalam darah Anda, energi yang Anda rasakan sebagai energi ekstra orang beriman. Ada pacuan adrenalin, tapi bukan adrenalin kimia, melainkan adrenalin rohani, yang membuat manusia lebih bertenaga, lebih kuat, dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Secara intuitif manusia memahami, bahwa orang beriman akan lebih kuat dalam menghadapi masalah. Seperti inilah energi dari roti hidup, yang kita makan, yang Ia bagikan untuk kita. Ketika Tuhan Yesus bicara anggur, Dia bicara mengenai kematiannya. Bahwa harus ada yang mati, untuk membuat yang fana jadi abadi. Tetapi ketika Ia berbicara roti, Ia bicara mengenai kebangkitannya. Bahwa kita kini tidak sendiri, karena Ia telah bangkit dan memberikan penolong untuk kita. Ada energi ekstra yang bisa kita dapatkan, kita rasakan, jika kita mengkonsumsi roti hidup, yaitu simbol dagingnya. Itulah karbohidrat sorgawi, yang menjadi energi yang kita rasakan sendiri. Yang membuat kita bisa melompat melampaui batas-batas kemampuan kita. Ketika Albert Einstein bicara mengenai rumus E sama dengan mc kuadrat, ia bicara mengenai kesetaraan massa dan energi. E adalah energi, dan m adalah massa. Roti adalah massa, dan energinya besar sekali, dikali C kuadrat 3 kali 1016. Sebesar itulah kira-kira energi hidup yang kita peroleh, ketika kita memakan roti hidup itu. Menurut Einstein, jadi sungguh hebat kan? Dalam melakukan segala perkara, Yesus selalu mempunyai alasan yang kuat. Bagaimana Anda merasa diberkati melalui konten ini? Isi konten ini hanya sebagai pelengkap pengetahuan kita, masih banyak teori dan alasan lain kenapa roti dipilih sebagai lambang tubuhnya yang terkoyak pada saat melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda merasa diberkati melalui tayangan ini, Anda dapat membantu pelayanan kami dengan cara menekan tombol subscribe, like dan bagikan atau share ke teman-teman Anda.